Yang keempat sobat sekalian adalah enforcement atau penegakan. Dalam konteks ini adalah penegakan hukum. Banyak problem perkotaan yang muncul karena orang merasakan ketidakadilan hukum. Kita bisa melihat bahwa salah satu problem dari semua produk-produk hukum kita di perkotaan adalah karena kita tidak menegakkan sanksi. Jadi kita melihat dengan mata telanjang kita bagaimana sebuah bangunan komersil melanggar, tidak mengikuti aturan, melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan limbah, melakukan pelanggaran terhadap sempadan, bagaimana bangunan-bangunan bisnis tidak dilengkapi dengan lahan parkir, dan semua itu ada aturannya, tetapi semua itu tidak kita berikan sanksi dan tidak kita pedulikan. Kenapa? Karena itu dia, kita tumbuh dalam sistem perkotaan yang tidak mempedulikan law enforcement, penegakan hukum, sehingga sahabat sekalian, orang merasakan bahwa hukum itu hanya untuk Anda yang melanggar parkir, tetapi tidak bagi mereka yang memiliki uang banyak untuk membangun gedung-gedung yang melanggar sempadan dan bahkan melanggar perencanaan tata ruang. Kemudian sahabat sekalian, yang kelima yang merupakan bagian dari 10E ini adalah enjoyment, yaitu sebuah perkotaan harus memastikan semua orang di dalam kota tersebut, warga kota tersebut merasakan kenyamanan. Karena itu tidak bisa tidak sebuah perkotaan harus memiliki banyak pusat-pusat di mana orang bisa bersantai, di mana orang bisa bertemu. Jadi ada public spare seperti taman, kemudian alun-alun perkotaan. Nah, sebuah kota yang tidak memiliki sarana-sarana seperti ini akan menjadi sebuah kota yang individualistis, di mana setiap orang hanya bertemu pada ruang-ruang bisnis, ruang-ruang perbelanjaan, dan bagi mereka yang tidak memiliki cukup uang, mereka tidak bisa menikmati kesenangan kota, dan karena itu yang merasakan indahnya kota hanya mereka yang memiliki uang. Ini adalah sebuah fenomena yang keliru dari cara kita membangun kota. Karena itu kota-kota yang nyaman adalah kota-kota yang memiliki public spare seperti ini. Kota-kota yang memiliki tempat yang bisa menjadi sarana rekreasi bagi semua orang tanpa harus mereka mengeluarkan biaya untuk menikmatinya. Karena sahabat sekalian, ternyata ruang kota itu akan menentukan bagaimana psikologi manusia yang ada di dalamnya. Kalau kita memiliki kota yang kumuh, masyarakat kita juga akan memiliki psikologi yang kumuh, yang keras. Tapi ketika kita memiliki ruang-ruang yang memungkinkan orang melepas kepenatannya, stresnya dalam bentuk tempat-tempat rekreasi yang gratis, yang bisa diakses oleh siapa saja, maka ini akan menjadi sebuah ruang yang bisa menciptakan kebahagiaan bagi warga kota. Nah, sahabat sekalian, itu adalah 5 faktor dalam perencanaan dan pembangunan perkotaan yang umumnya dikenal di seluruh dunia di kalangan para perencana urban, perencana perkotaan. Dan ada 5 tambahan lagi yang diberikan oleh yang disebutkan oleh Profesor Eko Budi Harjo dan kolega-koleganya. Yang pertama adalah E yang keenam, yaitu equity atau keadilan, kesetaraan. Nah, sahabat sekalian, faktor equity ini membuat perkotaan sering sekali justru tidak menjadi sebuah ruang yang membahagiakan bagi banyak orang, karena hanya untuk memberikan fasilitas kepada kalangan tertentu atau orang-orang tertentu. Nah, contohnya misalnya salah satu faktor yang menjadi penyebab kemacetan di berbagai perkotaan adalah karena banyaknya kendaraan pribadi. Pada dasarnya, kendaraan pribadi secara filosofi, sahabat sekalian, adalah privatisasi dari jalanan umum yang kita miliki. Dan karena itu, seperti yang menjadi contoh di kota Curitiba, Brasil, di era Jamie Lerner, salah satu cara dia untuk melawan dominasi kendaraan pribadi adalah membuat mass rapid transit, MRT, bis yang menampung 300 orang, tapi dibuat senyaman mungkin. Filosofi wali kota Jamie Lerner waktu itu adalah kalau orang begitu bersemangat untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan pesawat, maka orang harus merasakan kenyamanan yang sama ketika menggunakan MRT Curitiba, dan itu dibuktikan. Begitu Anda masuk ke haltenya itu adalah halte seperti sebuah tabung yang ber-AC, yang nyaman, teduh, dan kemudian ketika ada di dalamnya, bisnya juga adalah bis yang nyaman meskipun sebagian orang berdiri, tetapi itu tetap menjadi sebuah transportasi yang nyaman. Dengan garansi ketepatan waktu di mana MRT-nya ini tidak punya schedule, tetapi memastikan bahwa tidak lebih dari 1 menit setiap
bis MRT itu akan datang kembali. Dan sahabat sekalian, itulah yang orang butuhkan, kenyamanan dan ketepatan waktu. Dan itu yang membuat sebuah proyek yang pada awalnya hanya digunakan sekitar 2.500 orang di Curitiba, pada tahun 2002 sudah mencapai 2.500.000 orang yang menggunakannya. Luar biasa. Nah, sahabat sekalian, di samping itu juga yang kaitannya dengan equity adalah kesetaraan bagi penyandang disabilitas misalnya. Kita mengetahui salah satu problem dari dari fasilitas-fasilitas di perkotaan adalah aksesibilitas bagi kelompok penyandang disabilitas. Mereka tidak memiliki tempat parkir sendiri, mereka tidak punya akses transportasi sendiri, mereka ketika di pusat-pusat perbelanjaan modern tidak memiliki aksesibilitas yang memudahkan mereka bisa beraktivitas sebagaimana orang normal pada umumnya. Nah, termasuk juga misalnya fasilitas-fasilitas untuk kelompok rawan, seperti misalnya ibu menyusui anak-anak dan sebagainya. Nah, sahabat sekalian, sebuah perkotaan harus tumbuh dalam semangat equity, dan itu yang akan menciptakan rasa bahagia dan tingkat kepuasan warganya ketika itu bisa difasilitasi. Nah, yang ketujuh sahabat sekalian adalah ethics of developing, yaitu etika di dalam pembangunan. Salah satu poin kritis dari etika dalam pembangunan ini adalah bagaimana para pemilik modal kemudian tanpa segan-segan untuk menghilangkan banyak sekali cagar budaya yang merupakan sebuah identitas historis dari satu perkotaan, tetapi karena bertemu antara politisi hitam yang pragmatis dengan pemilik modal yang rakus, akhirnya situs-situs bersejarah kemudian menjadi hilang. Yang penting mereka mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, sahabat sekalian, ini adalah bagian dari etik pengembangan pembangunan, dan menurut saya justru ketika sebuah perkotaan atau sebuah kota memiliki identity, memiliki sebuah situs sejarah, itu akan membuat kota itu memiliki sebuah value dan identitas yang berbeda dengan daerah yang lainnya. Kemudian yang ke-8 sahabat sekalian adalah energi, bahwa sebuah perkotaan harus memastikan pasokan energinya terpenuhi, karena ini adalah darah bagi perekonomian dan kehidupan perkotaan. Kita tidak bisa bayangkan kalau sebuah kota, judulnya perkotaan, tetapi memiliki permasalahan ketersediaan energi listrik misalnya, itu tentu saja akan menjadi sebuah problem besar dan akan memicu kerugian yang begitu banyak dialami di dalam kota tersebut. Makanya sahabat sekalian, di banyak perkotaan akhirnya mereka melakukan inovasi, menggunakan inovasi teknologi yang memungkinkan mereka menyediakan sendiri energi listrik untuk mengcover kebutuhan perkotaan mereka, misalnya dengan menggunakan teknologi yang mengkonversi gas yang dihasilkan oleh sampah menjadi energi listrik, ataupun menggunakan energi laut. Dan sahabat sekalian, inilah yang bisa membuat sebuah perkotaan tergaransi atau terjamin dari sisi ketersediaan energinya. Kemudian yang ke-9 adalah estetika, yaitu keindahan. Sahabat sekalian, kota-kota yang menjadi legenda, yang disebut sebagai kota-kota global, yang menjadi impian setiap orang untuk melakukan perjalanan ke sana, memiliki satu ciri yang pasti, yaitu mereka memiliki, atau kota-kota ini memiliki gedung-gedung yang estetis atau bangunan-bangunan yang estetis. Ini adalah bagian yang mungkin bukan utama, tetapi cukup mempengaruhi bagaimana sebuah kota itu menjadi ikon. Kita bisa melihat bahwa justru ketika kota itu dipenuhi dengan bangunan-bangunan yang terlalu tinggi dan kemudian tidak teratur, semraut, dan juga kemudian bangunan-bangunan yang kumuh yang juga tidak teratur dan semraut, tentu saja ini akan membuat orang tidak merasakan sensasi keindahan dari sebuah kota. Dan karena itu faktor estetika ini juga menjadi satu faktor yang penting, bahwa ketika pemerintah membangun sesuatu, membangun taman, membangun gedung, membangun jembatan, diusahakan untuk menjadi faktor estetik yang mudah-mudahan justru bisa menjadi ikon dari kota tersebut. Dan yang ke-10 sahabat sekalian adalah yang paling penting, yaitu empowerment, yaitu pemberdayaan. Inti dari empowerment ini adalah bagaimana setiap orang memiliki peluang atau sarana untuk menyampaikan pendapatnya, dan ini akan menciptakan demokratisasi di dalam perkotaan. Sahabat sekalian, kota harus menjadi ruang aspiratif bagi semua orang, sehingga ketika ada orang yang menyampaikan pendapatnya, menyampaikan gagasannya, menyampaikan kritiknya,
kota tersebut memiliki ruang untuk melakukan itu semua. Dan saya rasa di berbagai kota-kota besar dunia, salah satu ciri yang mereka miliki adalah mereka memiliki alun-alun, tempat di mana manusia bisa berkumpul ketika mereka ingin menyampaikan satu pendapat atau mengekspresikan satu gagasan. Dan itu membuat tidak seperti di beberapa kota di Indonesia, karena tidak memiliki ruang seperti itu. Akhirnya orang berdemonstrasi di jalanan dan menciptakan kemacetan yang begitu panjang, dan akhirnya menimbulkan kerugian perekonomian yang justru tidak positif bagi masyarakat sendiri. Nah, sahabat sekalian, sebenarnya di dalam buku ini tidak spesifik membahas 10 poin itu, tetapi merupakan tulisan-tulisan yang tematik. Tetapi kalau Anda membaca dengan baik buku ini, maka Anda akan menemukan bahwa 10 poin itulah yang menginspirasi sebagian besar tulisan Profesor Eko Budiharjo di dalam buku ini. Sahabat sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari buku ini. Sebenarnya buku ini sangat padat gagasan, dan karena yang berbicara adalah ahlinya, tentu saja ini menjadi sebuah bahan referensi yang bisa kita gunakan, terutama kita masyarakat yang peduli dengan persoalan perkotaan kita. Demikian dari saya, sahabat sekalian. Sampai jumpa pada review buku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.